Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Umi Zatyasara, nomor BP 1711021016, dan Farik Ananda Diratama, nomor BP 1711022008, akan mengulas materi tentang mengambil risiko usaha. Baiklah, ada beberapa yang akan kami bahas, yaitu yang pertama, pengertian risiko usaha, yang kedua, jenis risiko usaha, yang ketiga, menanggulangi risiko usaha, yang keempat, menangani risiko usaha. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian risiko usaha. Dapat dijelaskan yang pertama secara umum. Risiko usaha adalah sesuatu yang selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan dan tidak diduga sebelumnya. Risiko usaha juga tidak diinginkan kedatangannya bagi kebanyakan orang yang menjalankan usahanya. Yang kedua, menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang berpendapat yang pertama yaitu menurut Arthur William dan Richard MH, risiko usaha menurut mereka adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, menurut Abbas Salim, risiko usaha adalah ketidaktentuan yang dapat mendatangkan suatu kerugian. Yang ketiga, menurut Soekarto, risiko usaha adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, menurut Herman Darmawi, risiko usaha adalah suatu penyebaran penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Kita masuk kepada poin yang kedua, jenis-jenis risiko usaha. Yang pertama, risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah risiko yang terjadi pada usaha Anda yang akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan Anda. Yang kedua, risiko keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang berdampak kerugian pada aspek keuangan perusahaan. Yang ketiga, risiko likuiditas atau ketersediaan uang tunai. Risiko likuiditas terjadi ketika ada tagihan macet dari pelanggan yang menyebabkan permasalahan dalam ketersediaan uang tunai perusahaan. Hal ini bisa berdampak pada kerugian tingkat suku bunga dan kesulitan dalam membayar gaji karyawan. Yang keempat, risiko permodalan. Risiko permodalan adalah risiko yang terjadi karena kerugian penjualan, likuiditas, dan keuangan yang membuat modal usaha Anda mengalami penurunan yang signifikan atau rugi besar. Hal ini harus segera diatasi dengan meneliti dan mengevaluasi faktor penyebabnya. Yang kelima, risiko pasar. Risiko pasar yaitu risiko yang terjadi akibat persaingan usaha, perubahan pola persaingan, daya hidup pelanggan, maupun munculnya pesaing baru yang potensial di pasar produk Anda. Dampak yang muncul adalah berkurangnya angka persentase pasar dalam omset penjualan. Yang keenam, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko dari penyimpangan hasil yang diprediksi karena tidak sempurnanya penerapan keputusan, perubahan sistem, SDM, teknologi, produktivitas, inovasi, proses, dan mutu produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari KWU kelompok 6, yaitu menanggulangi risiko usaha. Lanjutan dari pembicara tadi. Nah, kita sendiri tahu bahwasanya ketika memulai usaha tersebut pasti ada yang namanya risiko, ya kan? Nah, kita juga tahu jika segala hal yang kita lakukan itu pasti selalu memiliki dampak baik
negatif maupun positif. Nah, begitu juga dengan kegiatan usaha. Selain memberikan keuntungan besar, ternyata saat memulai bisnis kita harus siap menanggulangi yang namanya suatu resiko dalam usaha tersebut. Nah, apa saja sih yang mungkin terjadi pada usaha kita? Nah, berikut ini adalah tips dari kami, kelompok 6, risiko-risiko usaha berdasarkan dari riset-riset kami di internet dan yang lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama adalah cari tahu risiko yang mungkin dihadapi usaha kamu. Nah, langkah yang pertama harus dilakukan untuk memperkecil risiko yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu pada usaha kamu adalah dengan mengenali apa saja ancaman dan risiko yang bisa terjadi pada usaha Anda. Nah, kalau bahasa orang biasanya disebut dengan analisis risiko. Nah, pilihan usaha sesuai dengan keahlian dan minat kita. Jangan hanya kena ikut-ikutan tren saja, begitu kan? Nah, dengan memulai usaha sesuai dengan keahlian dan minat, setidaknya kita memiliki sedikit pengetahuan dan kemauan kuat untuk menjalankan usaha dan siap menanggulangi segala risiko yang dihadapi. Nah, yang kedua adalah lakukan riset pada usaha kamu atau Anda. Nah, untuk melakukan riset ini itu sebelum memulai usaha, tentu kita perlu tahu atau setidaknya mengetahui tentang hambatan-hambatan yang mungkin terjadi di tengah perjalanan usaha kita. Nah, dengan begitu kita harus dapat menyiapkan strategi sedini mungkin untuk mengantisipasi hambatan yang dimungkinkan yang mungkin ada gitu. Nah, misalnya saja risiko persaingan bisnis yang pasti adalah ya kan, risiko bisnis tuh setiap usaha itu pasti akan ada, karena kecuali kita memiliki usaha yang benar-benar baru dan belum ada ditemukan oleh orang lain. Nah, tujuan riset atau identifikasi unsur masalah yakni untuk yang pertama, mengantisipasi penyebab adanya atau munculnya risiko. 2, mencegah dan membantu Anda mencari pemecahan terkait masalah yang dihadapi. 3, mempersiapkan penanganan sewaktu-waktu jika terjadi masalah pada usaha Anda nantinya. Nah, untuk yang menanggulangi risiko yang selanjutnya adalah buat daftar risiko sesuai dampaknya. Yaitu setelah Anda memilih sebuah usaha, tentu buatlah sebuah list besar pada buku tentang masalah yang mungkin terjadi pada usaha Anda. Nah, jangan lupa beri urutkan berdasarkan dampaknya, mulai dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Membuat daftar risiko membantu Anda lebih fokus dan tahu mana masalah yang harus mendapatkan perhatian khusus terlebih dahulu dan mana yang terakhir gitu ya kan. Bisa jadi seperti yang mana prioritas masalah yang akan diselesaikan dulu. Nah, belajarlah dari pengalaman orang lain, dan apabila kita memiliki pengalaman sebelumnya, tentu saja itu akan membantu kita dalam menyelesaikan risiko tersebut. Nah, dan menjadi sebuah pelajaran kita bisa memperoleh informasi mengenai kunci kesuksesan bisnis orang tersebut. Nah, hal tersebut bisa membantu Anda atau kita untuk menentukan langkah-langkah bagaimana cara membuat usaha kita berkembang, dan langkah apa saja yang tidak perlu dilakukan untuk mengurangi munculnya risiko yang tidak diinginkan. Lalu yang keempat adalah pertimbangkan ulang risiko dengan kesempatan. Pertimbangkan ulang risiko dengan kesempatan. Bijaklah dalam mengambil risiko terkait usaha yang akan kamu dirikan. Timbang-timbanglah kira-kira kita untung ruginya nanti. Pastikan besar modal yang kamu keluarkan sebanding dengan risiko usaha yang kamu ambil. Jangan sampai malah mengambil peluang usaha yang berisiko terlalu besar hanya untuk keuntungan yang tidak seberapa. Cari tahu usaha mana yang memiliki kemungkinan untuk sukses dan mana yang kemungkinan gagal, karena itu sangat berdampak terhadap risiko. Nah, untuk yang kelima yang pasti adalah jangan pantang atau mudah menyerah. Kesuksesan bisnis atau usaha bisa dibangun dengan adanya keteguhan hati yang didukung dengan kreativitas tentunya. Dengan keteguhan hati, Anda akan bertahan melewati rintangan yang akan dihadapi. Dengan kreativitas, Anda akan mampu mengambil usaha dengan ide-ide baru yang akan memiliki nilai tersendiri tentunya. Nah, maka segala risiko yang muncul bisa kita hadapi atau diatasi dengan baik jikalau
kita memiliki keteguhan hati dalam menghadapi hal tersebut. Nah, dengan kreativitas, Anda akan mudah membuat rencana cadangan. Karena memang dalam praktiknya, usaha kadang mengalami masalah dari aspek yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, buatlah skenario terburuk dari masalah yang mungkin bisa menimpa usaha kita. Karena hal tersebut dapat kita antisipasi apabila hal tersebut benar-benar terjadi, tentunya ya kan. Nah, setelah itu buatlah rencana cadangan, cara mengatasi dan cadangannya kalau rencana pertama dan kedua gagal. Nah, untuk yang selanjutnya adalah cari informasi tentang prospek bisnis yang kita jalani. Nah, tentang prospek yang bisnis yang atau usaha yang akan kita jalani tersebut, sebelum mengambil sebuah risiko. Nah, saat ini banyak sekali peluang usaha yang tiba-tiba booming, ya kan? Seperti yang kita ketahui, bisa saja tentang atau lain sebagainya gitu kan. Pokoknya ada saja, pokoknya pasti ada usaha-usaha yang gimana ya? Usaha tersebut tampaknya remeh tapi langsung booming tiba-tiba gitu, ya kan? Nah, namun prospek bisnisnya tidak bisa bertahan lama. Banyak juga yang seperti itu kan. Nah, hanya dalam hitungan bulan saja atau mungkin tahunan paling lama, bisnis tersebut surut seiring dengan bergantinya tren pasar. Sebaiknya kita menghindari jenis peluang usaha seperti itu, ya kan? Karena risikonya cukup besar. Nah, lakukan evaluasi usaha dari yang lebih dulu menjalani. Evaluasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar rencana-rencana yang akan nanti bisa Anda atau yang bisa Anda laksanakan atau yang bisa terlaksana gitu. Selain itu, evaluasi juga dimaksudkan untuk mendapatkan data yang nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan untuk rencana Anda ke depannya. Nah, untuk yang terakhir adalah cerdas memilih peluang. Nah, ketahuilah seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat akan usaha atau produk kita. Semakin besar tingkat kebutuhan konsumen akan sebuah produk, maka akan semakin kecil risiko usaha tersebut. Setidaknya risiko dalam memasarkan produk tersebut, benar kan? Nah, risiko memang tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Betul, itu memang adalah suatu hal yang sangat lumrah. Pasti akan ada risiko dalam suatu usaha. Akan tetapi, kalau kemungkinan gagal bisa dicegah, kenapa tidak? Ya kan? Nah, untuk yang selanjutnya adalah menangani resiko usaha. Banyak orang berpendapat bahwa kalau salah satu ciri entrepreneur yaitu berani mengambil resiko. Resiko keluar dari safe zone atau zona kenyamanan yang didapatkan selama ini dan masuk ke dalam zona baru yang penuh dengan ketidakpastian tentunya. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah seorang entrepreneur atau seorang pengusaha sukses bukanlah orang yang berani mengambil resiko saja, tetapi mereka juga harus bisa mengelola segala resiko menjadi sebuah peluang baru yang menguntungkan. Untuk memulai usaha memang tidak semudah membalikkan telapak tangan tentunya, ya kan? Dibutuhkan keberanian atau courage dan strategi dari bisnis yang matang sebelum akhirnya masuk ke zona yang serba belum pasti ini, atau bisa dibilang outer zone of our. Sebuah peluang usaha memang memiliki risiko tentu, walaupun tingkat risiko dimiliki berbeda-beda berdasarkan usaha yang akan dijalani. Nah, ada usaha yang berisiko besar, ada pula risikonya hanya kecil berdasarkan usaha tadi, ya kan? Namun bukan berarti risiko-risiko tersebut tidak bisa diatasi dan diminimalisir. Nah, hal tersebut tentu saja berdasarkan banyak faktor. Nah, di sini bagaimana caranya sih mengatasi atau menangani risiko usaha? Nah, yang pertama adalah sebelum memulai usaha, sebaiknya Anda melakukan riset mengenai hambatan-hambatan yang dimungkinkan muncul di tengah-tengah perjalanan usaha. Dengan begitu, Anda akan dapat menyiapkan strategi sedini mungkin untuk mengantisipasi hambatan yang dimungkinkan ada. Misalnya saja, risiko persaingan usaha yang dimungkinkan semakin meningkat. Pilihlah peluang usaha sesuai dengan skill dan minat yang Anda miliki. Jangan sampai Anda memulai usaha hanya karena ikut-ikutan tren yang ada. Nah, dengan memulai usaha sesuai dengan skill dan minat tersebut, maka setidaknya Anda memiliki bakat atau pengetahuan tentang
tentang bisnis atau usaha yang akan dijalani tersebut, dan memiliki keahlian untuk mengurangi dan mengatasi segala risiko yang mungkin akan tentu saja bisa jadi akan muncul di tengah-tengah perjalanan usaha Anda. Hindari peluang usaha yang tidak bisa Anda kuasai atau kurang pengetahuan Anda kurang tentang usaha tersebut. Nah, ini dilakukan agar Anda tidak kesulitan dalam mengatasi risiko yang akan tentunya akan terjadi, bisa jadi, ya kan? Nah, carilah informasi mengenai kunci kesuksesan usaha Anda. Hal tersebut bisa membantu Anda untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang bisa membuat usaha Anda berkembang tentunya. Nah, langkah apa saja yang tidak perlu dilakukan untuk mengurangi munculnya risiko yang tidak diinginkan. Nah, sesuaikan besar modal usaha. Nah, tentunya yang terakhir adalah sesuaikan besar modal usaha yang Anda miliki dengan risiko usaha yang Anda ambil. Jangan terlalu memaksakan diri. Ukurlah bayang-bayang diri Anda, ukurlah kemampuan Anda dalam untuk mengambil peluang usaha yang berisiko besar. Jangan hanya menjadi ignorance, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena usaha-usaha tersebut tentu saja memiliki harus disesuaikan dengan modal yang kita miliki. Nah, jika modal usaha yang Anda miliki juga masih terbatas, tentunya Anda akan memilih usaha yang sesuai dengan modal Anda, pas dengan modal Anda. Akan tetapi tentu saja diperlukan usaha tersebut tentu saja bukan hanya untuk mengisi waktu luang dan sebagainya. Harus ada kemauan yang sangat tinggi. Nah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman atau dosen-dosen yang telah mendengarkan presentasi kami. Kami dari kelompok 6 mohon mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.